Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Okay, now we want to learn about the new material. Our material for today, hari ini kita akan belajar about what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Jadi, intinya hari ini kita akan membahas tentang apa itu arti dari kata should, apa fungsinya, bagaimana cara penggunaannya. Oke, kita langsung saja ke poin A. Should is a modal verb. Jadi kata should itu adalah kata kerja bantu. We often use should when we say what we think is good thing to do. Kita menggunakan kata should seharusnya ya ketika kita mengatakan bahwa hal yang akan kita lakukan itu adalah hal baik or the right thing to do atau hal yang benar untuk dilakukan. Jadi kita bisa menggunakan kata should seharusnya. For example, sebagai contoh number 1, the government should do something about the economy. Jadi artinya adalah pemerintah harus atau pemerintah seharusnya melakukan sesuatu mengenai ekonomi. Number 1 ini contohnya kita menggunakan kata should yang berarti seharusnya. Dan the next example, number 2, should we invite Susan to the party? Yes, I think we should. Nah, should itu bisa juga di awal kalimat jika itu adalah interrogative sentence atau kalimat tanya. Haruskah kita mengunjungi Susan? Haruskah kita mengundang Susan untuk hadir ke pesta? Itu kalau kalimat tanya bisa kita jawab yes or no. Kalau yes, jawablah seperti ini. Yes, I think we should. Ya, saya kira kita harus mengundangnya. Next, B, poin yang B, shouldn't atau tidak seharusnya atau tak seharusnya means that it's not a good thing to do. Artinya bahwa ini adalah a good thing to do, bukan hal baik untuk dilakukan. Artinya itu adalah hal itu tidak baik untuk dilakukan. For example, Tom really shouldn't go out. Tom benar-benar tidak boleh atau tidak seharusnya keluar. He has too much homework to do. Dia mempunyai banyak sekali PR atau tugas. Jadi, shouldn't itu untuk kalimat yang negatif ya, atau kalimat yang itu shouldn't, negatif, ada kata not-nya. Shouldn't itu disingkatan dari kata should not. And C, poin yang C. Should is not as strong as must. Jadi kata should atau seharusnya itu tidak sekuat dari kata must. Should dan must di sini sama-sama berarti harus atau seharusnya. Tapi antara should dan must itu lebih kuat yang must. Jadi wajib, kalau must itu kayak sudah harus, wajib. For example, A. Yang contoh yang A, you should stop smoking. Kamu seharusnya atau kamu harus berhenti merokok. Nah, kalimat ini bermakna it would be a good idea to stop smoking. Ini adalah ide yang bagus, ide yang baik untuk berhenti merokok. Jadi, berhenti merokok itu berarti adalah ide yang baik. Baru sebatas ide yang baik saja. Coba kita ke poin yang B, kita bandingkan antara A dan B. Penggunaan antara should dan must. You must stop smoking. Kamu harus berhenti merokok. Kalau sudah pakai must, artinya adalah maknanya it is necessary that you stop smoking. Ini berarti sangat-sangat memang harus wajib kamu itu berhenti merokok. Nah, ini adalah pattern atau rumusnya atau pola kalimatnya. Ada affirmative sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Apa itu afirmatif? Afirmatif ialah kalimat afirmatif? Ya, kalimat perintah atau kalimat positif ya. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Kalau interrogatif itu kalimat tanya.
Oke, kita ke rumus dari affirmative sentence. Rumusnya adalah subject plus should plus verb one. Jadi rumusnya adalah kata subject. Subject itu bisa I, you, we, they ya dan lain sebagainya. Kalau di sini kita menggunakan the government, pemerintah subjeknya. Diikuti dengan kata should. The government should. Nah, ini pemerintah seharusnya. Lalu setelah kata should itu harus diikuti dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Di sini adalah do. Do itu bentuk pertama, bentuk keduanya adalah did, bentuk ketiganya adalah done. The government should do something about the economy. Jadi pemerintah harus melakukan sesuatu untuk perekonomian. Itu the example of the using of should in affirmative sentence. Jadi itu adalah contoh pola kalimat yang menggunakan kata should dalam kalimat positif. Next, yang kedua, negative sentence, kalimat negatif. Ingat kalau negatif itu identik dengan kata not ya. Jadi kita pakai should not atau bisa disingkat menjadi shouldn't. Subject plus should not plus verb one. Ingat tetap menggunakan kata kerja bentuk pertama. Example, Tom really should not go out. Nah, di sini kita tahu bahwasanya subjek dari kalimat ini adalah ini nama orang ya, Tom. Really should not. Tom benar-benar tidak seharusnya go out, keluar. Tetap menggunakan setelah kata should not, dia diikuti oleh kata kerja bentuk pertama, verb one, yaitu go, yang artinya pergi. Go itu bentuk 1, verb 1, verb 2-nya adalah went, verb 3-nya adalah gone. He has too much homework to do. Mohon maaf, itu ada salah ketik ya di kata much, kurang huruf U. Nah, itu example of negative sentence, contoh dari kalimat negatif. Oke, lanjut ke interrogative sentence, kalimat tanya. Jadi kalau kalimat tanya, should-nya diletakkan di awal kalimat. Contohnya, should we invite Susan to the party? Haruskah kita mengundang Susan untuk pergi ke pesta atau untuk datang ke pesta? Should-nya diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti dengan subjek. Di situ subjeknya adalah we, kita ya. Lalu setelah subjek harus diikuti dengan kembali pakai verb one, kata kerja bentuk ke-1. Di situ kata kerjanya adalah invite, mengundang. Ya, jadi ya itulah rumus dari penggunaan kata should dalam kalimat afirmatif, negatif, and interrogative sentence. Oke, next. Nah, jadi kata should dan juga had better itu keduanya bisa kita gunakan untuk in giving advice. Jadi bisa digunakan untuk memberi nasihat. Ibu bacakan dulu. In giving advice, should and had better are commonly used. Jadi dalam memberi nasihat, kata should, kata seharusnya, and had better biasanya digunakan. For example, A. Contoh yang A, I think you should take more exercise. Saya kira kamu harus lebih sering berlatih. Itu memberikan nasihat menggunakan kata should. Yang B, I think you had better do more exercise. Saya kira atau saya rasa kamu lebih baik untuk sering latihan. Itu adalah penggunaan should and had better. Jadi bisa digunakan untuk memberikan advice atau nasihat. Oke. I think this is our material for today. I think it's enough. Itu adalah materi hari ini, berasa cukup. Dan untuk pertemuan ketiga ini,
I want to give you a task, ya Ibu akan memberikan kepada kalian sebuah tugas. Tugasnya adalah write the material above, then translate into Indonesian. Jadi silakan kalian tulis materi yang tadi Ibu sampaikan, kurang lebih ada 5 slide tadi ya, 5 slide. Kemudian setelah disalin, silakan kalian translate ataupun artikan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tugas kita adalah menyalin materi tersebut kemudian diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya adalah agar kalian lebih memahami materi tersebut. Oke, terima kasih. Ibu rasa cukup untuk hari ini. Thanks very much for your attention. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.